kita berjihad dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Contoh misalnya kita punya duit banyak misalnya, kita jihad dengan cara bantu kaum fakir miskin. Mana nih yang berasnya udah habis nggak mampu beli, drop ke rumahnya. Oh si itu udah 2 bulan kontrakannya nggak dibayar tuh, kita kasih semampu kita nih, ada sedikit. Itu jihad dengan harta. Jihad dengan jiwa, wah lebih lagi. Nggak harus nyawa, misalnya kita punya tenaga, bisa bantu untuk apa, lakukan. Kita punya fisik, kita punya pikiran nih, kita Allah kasih kelebihan dalam kecerdasan, keilmuan. Nah, kita bantu orang yang memerlukan ilmu tersebut. Dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang punya kelebihan yang Allah udah berikan. Jangan kita tinggalkan jihad. Jihad fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjuang dengan harta dan jiwa raga kalian. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Demi Allah, yang demikian itu lebih baik kalau kalian mengetahuinya. Ini kalau kita sadar akan hal itu, kita akan punya semangat, punya duit banyak, yang punya jiwa sehat, punya kelebihan kendaraan dan lain sebagainya, tapi nggak mau buat bantu orang, padahal orang membutuhkan. Beda halnya kalau kita bertetangga nih, misalnya pada bagus-bagus, alhamdulillah semua. Ini misalnya ada yang butuh nih, butuh pertolongan, terus kita acuh tak acuh. Nabi ancam, laisa minna. Enggak, kata Nabi, bukan golongan kita tuh. Siapa ya Rasulullah yang bukan golongan antum? Man bata syab'an dan wajaruhu ja'i'. Siapa yang malam-malam dia tidur nikmat, dia ngorok, dia kenyang, sedangkan tetangganya nih lagi kelaparan, lagi menggigil kelaparan, udah nggak makan dari pagi sehingga dia punya kondisi lemah. Makanya diperlukan kita untuk melihat, wa tafaqqadu jiranakum, Nabi bilang. Cari kabar tentang tetangga-tetangga kalian. Nabi sampai bilang sedetil itu tuh. Sampai Nabi bilang, idza tabakhtum maraqatan, kalau kalian lagi masak yang berkuah, banyakin dah airnya, kata Nabi. Banyakin. Habis gitu, apa? Udah kelar nih Nabi, udah dibanyakin. Apa lagi? Tafaqqadu jiranakum. Ketok pintu rumah tetangga. Assalamualaikum. Nih udah ini makan ada? Enggak, belum kita masih ini nih, masih belum ada buat beli sayuran. Oh nih ada nih, ini makan lu nih. Gitu. Sampai segitunya Nabi perhatiin kita. Ayo tuh tetangga-tetangga lihat. Tapi ada orang ketika Nabi bicara tentang sedekah dengan harta, bantu tetangga. Waktu itu Ramadan pernah Anda sampaikan di sini. Waktu Nabi bilang, siapa yang ngasih makan orang berbuka puasa, ingat gak pahalanya kayak apa? Apa namanya waktu itu? Ayuhan nas man fattar minkum sha'iman mu'minan fi hadza syahr. Siapa yang kasih makan buat orang yang berpuasa, di antaranya pahalanya dapat pahala orang yang berpuasa itu tadi. Terus apa lagi? Seperti membebaskan seorang budak. Para sahabat yang gak punya duit waktu itu sempat seperti protes begitu. Ya Rasulullah, enak banget orang punya duit, kita gimana dong? Kita kurang nih, buat di rumah aja kurang, apalagi buat ngasih orang. Tapi kita mau juga tuh pahala. Nah, Nabi waktu itu bilang misalnya, walaupun dengan segelas air. Atau dalam kesempatan yang lain terkait dengan sedekah, Nabi bilang, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Bukan hanya duit yang sedekah, senyum aja itu sedekah. Bahkan ada sedekah yang bapak-bapak paling demen. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ketemu sama bini juga sedekah katanya. Terus sahabat tanya, awayati ahaduna syahwatahu sadaqatan ya Rasulullah? Masa lagi menyampaikan kebutuhan biologisnya itu dihitung sedekah juga ya Rasulullah? Kata Nabi, iya. Sebagaimana kalau itu dilakukan kepada yang bukan muhrimnya menjadi haram, menjadi maksiat. Kalau kepada yang
muhrimnya, kepada yang pasangannya, pasangan yang halal menjadi ibadah bahkan sedekah. Ya, ada yang sedekahnya itu mulu, sedekahnya itu mulu. Anda lagi ceramah begini di kantor, ada yang angkat tangan, Anda izin Beb, mau kemana? Mau sedekah lu? Sedekah, enak aja loh, sedekah ntar dulu.